Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengenerate API untuk Gemini. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya terkait dengan belajar AI di YouTube channel di Holovina Tutorial. Nanti teman-teman bisa mengikuti yang playlistnya adalah belajar AI. Di tutorial sebelumnya kita telah belajar tentang Google Gemini. Kita telah belajar bagaimana cara menggunakan prompt versi gratis dari Gemini. Di tutorial ini kita akan menyeret API key-nya si Google Gemini. Untuk bisa menyeret API key, teman-teman bisa kembali lagi ke ai.google.dev. Di sini kita perlu membaca API doc-nya atau dokumen API-nya. Kita baca dulu. Oke, setelah ini terbuka, dokumentasi untuk Gemini terbuka, teman-teman bisa mencari mengaktifkan workspace, tapi sebelum bisa mengaktifkan workspace-nya, teman-teman perlu terlebih dahulu nanti mempunyai akun di Google Workspace. Jadi teman-teman perlu membuat akunnya terlebih dahulu. Untuk membuat akun ini teman-teman dikenakan biaya sesuai dengan paket yang nanti bisa teman-teman pilih. Jadi teman-teman bisa untuk harga nanti teman-teman bisa mengklik ini bagian ini. Nah ini ada apa namanya, ada biaya layanan yang perlu teman-teman bayar per bulan. Jadi nanti teman-teman untuk bisa mengaktifkan Google AI Studio, teman-teman perlu terlebih dahulu mengaktifkan Google Workspace-nya dengan menggunakan layanan yang disediakan oleh si Google Workspace. Oke, kita kembali ke dokumentasi dari Google API Studio. Setelah teman-teman mengaktifkan Google Workspace-nya, teman-teman bisa langsung perlu juga mengaktifkan fiturnya di Google Workspace. Kita cari Workspace. Ini akses AI Studio menggunakan pilih bagian ini. Akses AI Studio menggunakan Workspace. Klik. Kita bisa pilih bagian ini. Nah, jadi bagaimana cara mengaktifkan Google AI Studio di Google Workspace? Pertama, teman-teman perlu login ke konsol adminnya si Google Workspace, kemudian ke menu Apps, pilih atau select menu Additional Local Workspace. Setelah itu, teman-teman cari fitur yang namanya Early Access Apps. Nah, Early Access App ini bisa teman-teman klik, kemudian ubah statusnya ke on. Nah, saya akan buka Google AI Workspace Google Workspace saya kan saya buka terlebih dahulu. Jadi ini adalah halaman dari konsol admin yang ada di Google Workspace. Nanti teman-teman bisa klik menu ini, menu apps, kemudian teman-teman bisa pilih additional workspace, additional Google service, pilih select menu Google additional Google service, kemudian di bagian sini nanti akan muncul, akan saya ulang, misalnya ini saya pilih Google, kemudian ini di scroll, teman-teman bisa ke bagian ini di checklist, early access app, kebetulan di sini saya masih off, jadi harus saya aktifkan terlebih dahulu, ini harus diaktifkan, pilih ini ya, di pojok sini ada titik 3, tinggal dipilih, tinggal ini dinyalakan, turn on. Nah, oke, setelah berhasil dinyalakan, teman-teman bisa sekarang berpindah ke sini lagi, aktifkan Google API Key in Google API Studio, get API Key in Google AI Studio. Bisa dari menu ini, tinggal klik, kita klik, terus switch akun, ini saya pakai akun yang lain tadi, akun yang switch akun. Setelah itu, setelah teman-teman melakukan switch akun,
teman-teman bisa berpindah ke Generate API di bagian atas. Di sini ada menu, klik Generate API, Create API, search, ya ini bisa select project from your existing write access Google Cloud project. Nah, jadi teman-teman bisa create. Nah, kebetulan saya di sini my product. Terus create API key in existing project. Generate API key-nya. Kita tunggu. Sudah, ini ada API key-nya, kemudian kita copy. Kita copy, kemudian kita simpan terlebih dahulu di sini ya, saya menggunakan VS Code, jadi teman-teman bisa langsung klik new file, dan aku misalnya API key, apa namanya, config.py API key, dan saya masukkan ke sini. Bisa di close, kemudian kita refresh. Ya, harusnya dia akan muncul di sini. API key-nya sudah berhasil terbentuk. Bagaimana cara mengintegrasikan API key dengan API key dengan Python? Nah, teman-teman bisa mencobanya langsung berpindah ke Create New Prompt, Chat Prompt. Pilih yang ini ya, menu Chat Prompt. Terus sekarang kita bisa menggunakan chat ini. Ini bisa ini ya, ini chat prompt yang bisa digunakan atau teman-teman pengen melatih command prompt teman-teman bisa langsung ke sini. Atau misalnya teman-teman ingin membuat prompt menggunakan Python, tinggal di bagian pojok kanan atas cat code, bisa kita ikuti tutorial ini. Caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal ikut ini, pip install Google Generative AI. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Teman-teman perlu terlebih dahulu men-setup environment Python ya. Jadi teman-teman sebelumnya perlu menginstal terlebih dahulu MK Virtual Env. Nanti teman-teman bisa install. Setelah proses instalasi selesai, jangan lupa tambahkan work home ya. Teman-teman perlu mengcreate work on home-nya supaya ketika teman-teman membuka command prompt atau membuka terminal seperti ini, nanti otomatis akan environment-nya akan terpanggil. Nah, jadi sekarang saya akan mencoba membuat environment terlebih dahulu. Kita tinggal mk virtual env. Ini saya sudah menginstal ya. Sebelumnya saya sudah menginstal mk virtual env di laptop saya. Saya tinggal mk virtual env min.p. Nah, ini pet Python ya. Version Python 3.11. Terus nama ininya, nama environment ya, saya namakan Google AI. Oke. Environment-nya sudah terbentuk. Kita tinggal ikuti apa yang ada di sini. Kita tinggal yang ada di sini. Pip install Google Generative AI. Kita install dulu. Pip install. Bisa langsung copy paste ya. Google Generative AI. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Kita clear. Kita cek dengan cara pip freeze. Mau melihat library apa aja yang sudah kita install ini.
Ini diberi bawaan ketika kita menggunakan pip install Google Generative AI. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung mengcopy paste. Kalau kita untuk mengetes ya, jadi kita bisa langsung copy paste terlebih dahulu. Ini kita copy paste. Kita copy paste. Copy paste bagian ini. Copy paste. Kita bikin di sini misalnya sample prompt .py. Kita copy paste. Kemudian kita import config-nya from config import API key. Ini kita ganti jadi API key-nya. API key. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini ada beberapa hal. Pertama ada generative config. Ini config yang minimal bisa teman-teman input. Kemudian safety setting, ini settingnya. Ini teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini ada kategorinya yang pertama ini. Kemudian ini teman-teman nanti bisa mengeksplornya. Saya juga ini belum begitu mengeksplor, jadi nanti akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Kemudian teman-teman bisa memilih, ini paling penting ya, model generatif modelnya atau generatif modelnya. Ini kita pakai Gemini 1.5 versi Pro yang terbaru. Ya tentunya untuk bisa menggunakan ini teman-teman perlu mengaktifkan Google Workspace-nya terlebih dahulu dengan versi yang premium ya. Oke, sekarang di sini ada apa namanya convo.send message. Ini kita coba cek how to create Python function for journal entry. Oke. Kita coba sekarang jalankan. Ini tinggal gimana cara mengeksekusinya. Python sample prompt.py. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah berhasil terkoneksi. Kita bisa lihat di sini bagaimana cara membuat journal entry. Nah, ini ada stepnya, function definition, default date. Nah, terus ada input validation, ada journal entry structure, terus ada additional entry. Nah, nanti teman-teman bisa mengeksplornya. Tentunya ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah berapa prompt yang ini ya, sudah teman-teman gunakan, karena kalau kita kembali ke sini, kita kembali ke AI-Studio.dev, ada pricing-nya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ada pricing, coba kita cek pricing. Di sini ya. Kita cek dulu, di sini ada prompt. Kita bisa lihat berapa pricingnya. Coba nanti saya cari dulu pricingnya ada di sekarang kembali ke mana ya. Oh, ini token yang bisa ini. Kalau tidak salah nanti
kalau nggak salah tuh coba kita refresh ya. 1 juta token itu teman-teman perlu bayar sekitar sekitar $20 kalau nggak salah. Coba kita lihat. Kita coba cari Google ini, Google AI Studio pricing from Google AI Studio pricing from relatif AI token Vertex. Kita lihat pricing. Nah, Gemini AI pricing. Nah, ini. Nah, ini bisa kita teman-teman lihat. Sorry, $7, sorry, $7. Jadi price inputnya berarti token yang kita input setelah sampai pada 1 juta token, teman-teman akan dikenakan biaya $7. Nah, kemudian ini adalah price output. Jadi setiap token yang sudah teman-teman pakai untuk outputnya, misalnya output itu berarti apa? Output itu berarti ini respon ya, respon ketika kita melakukan command prompt ini kan bisa jadi ada how itu kalau nggak salah ya, kalau kita mengacu pada OpenAI, 1 word atau satu struktur kata how misalnya, ini tuh dihitung 1, kemudian spasi itu dihitung sebagai 1 token. Nah, ini nanti ada beberapa token untuk ini berarti token input. Token outputnya adalah semua yang hasil yang kita generate. Ini dihitung sebagai token output. Setiap 1 juta token output, teman-teman akan dicas $21. Nah, ini akan mulai berlaku sejak 14 Mei 2024. Nah, sekarang tuh masih gratis nih. Oke, sekarang kita kembali ke sini, token count. Ini bisa ketahuan nih token count-nya di sini. Baik teman-teman, demikian cara mengenerate API key di Google menggunakan Google AI Studio. Nah, jadi teman-teman punya option pilihan. Selain teman-teman menggunakan OpenAI, teman-teman juga bisa menggunakan Gemini. Nah, kita sekarang punya banyak pilihan ketika kita mau mengeksplor atau kita belajar AI. Tapi tentunya yang paling penting adalah hal yang paling penting adalah teman-teman perlu melatih prompt atau command prompt terkait dengan penggunaan AI ini ya, karena command prompt ini sangat berpengaruh pada output yang akan teman-teman hasilkan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat mencoba. Di tutorial selanjutnya nanti kita akan mengeksplor beberapa use case yang akan kita gunakan atau akan kita pelajari menggunakan Google AI Studio. Terima kasih.